Penatua Tong, tidak bisakah kau menghancurkan formasi gerbang batu ini? Tianqi bertanya pada Tetua Tong. Jangan tidak sabar, formasi ini agak aneh dan akan memakan waktu. Kata Tetua Tong. Tianqi tidak berani berbicara lagi dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Chen Ping mendapati Penatua Tong sangat geli. Sudah lama sekali, tetapi dia masih menunda-nunda. Jika Chen Ping sendiri, dia pasti sudah menghancurkan formasi itu sekarang. Namun, belum saatnya bagi Chen Ping untuk mengambil tindakan, jadi dia hanya bisa menunggu. Tetua Tong menatap cahaya di gerbang batu itu cukup lama, kemudian sebuah cahaya merah muncul di telapak tangannya, dan perlahan-lahan dia menekannya di gerbang batu itu, dan rune di gerbang batu itu pun ikut memancarkan cahaya merah. Tidak butuh waktu lama bagi rune-rune itu untuk berkumpul bersama, lalu disertai guncangan, pintu batu itu perlahan terbuka. Melihat pintu batu terbuka, Tianqi tersenyum dan berkata, Penatua Tong benar-benar hebat. Tidak ada formasi yang dapat menghentikanmu. Namun pada saat formasi itu terbuka, disertai getaran kehampaan, muncullah seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang terurai di bahunya, dan di belakang wanita itu terdapat 3 lelaki tua berjubah hitam. Ketika Tianqi melihat orang-orang ini muncul, alisnya mengernyit. Ekspresi Tetua Tong juga berubah sedikit jelek, dan dia mencibir. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang dari Istana Sura akan memainkan trik belalang sembah menangkap jangkrik sementara burung Oriole berada di belakang. Kami baru saja tiba dan melihatmu membuka pintu batu. Kami hanya beruntung. Wanita berjubah putih itu tersenyum tipis, lalu menuntun orang-orang memasuki gerbang batu. Jangan masuk. Tianqi segera menghentikannya. Apakah relik ini milik pavilion Tianyuan milikmu? Tanya wanita berjubah putih. Tetapi kamilah yang membuka pintu batu ini, kata Tianqi. Memangnya kenapa kalau kamu yang membukanya? Aku boleh masuk kalau aku mau. Ini bukan rumahmu. Kenapa kamu, seorang pria yang bukan pria atau wanita, tidak ikut campur dalam urusan orang lain? Wanita berjubah putih itu mendengus dingin. Wajah Tianqi memerah karena marah, tetapi pria pembunuh ini tidak berani menyentuh wanita. Melihat hal ini, Tetua Tong menarik Tianqi dan memintanya untuk menyingkir. Wanita berjubah putih itu menuntun orang-orang masuk. Wajah Tianqi tampak muram. Setelah cukup lama menenangkan diri, dia menatap Mo Qingyun dan berkata, Kakak Qingyun, ayo masuk juga. Mo Qingyun mengangguk dan mengikuti Tianqi dan Tetua Tong masuk. Melihat ini, Chen Ping pun mengikutinya. Pria berbaju hijau itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menahan godaan dan mengikutinya. Namun, saat semua orang masuk, mereka tertegun sejenak. Mereka melihat bahwa di dalam gerbang batu itu, sebenarnya ada ruang udara yang kacau tanpa ada apapun di sekitarnya. Bahkan gerbang batu yang baru saja mereka masuki perlahan menghilang di belakang mereka. Saat gerbang batu menghilang, lingkungan sekitar menjadi kacau. Kabut abu-abu memenuhi udara di sekitar semua orang, seolah-olah mereka berada dalam kehampaan, bahkan tanah di bawah kaki mereka menjadi kabur. Ini, di mana ini? Lelaki berpakaian hijau itu menjadi pucat dan suaranya sedikit bergetar. Tianqi mendengus dingin, mengapa kamu panik? Karena itu adalah relik, pasti ada misterinya. Dia menoleh ke arah Tetua Tong dan berbisik, Tetua Tong, apakah Anda dapat melihat petunjuk apapun? Penatua Tong menyipitkan matanya, dan cahaya merah redup muncul di telapak tangannya, seolah-olah dia merasakan fluktuasi energi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, kekacauan ini bukanlah ilusi, tetapi patahan ruang angkasa yang nyata. Kita telah diteleportasi ke area inti reruntuhan. Kesalahan luar angkasa. Wanita berjubah putih itu sedikit mengernyit. Jadi, kita tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Sekarang kamu sudah masuk, kenapa harus buru-buru keluar? Tianqi mencibir, karena relik ini ditinggalkan oleh sekte kuno, pasti ada harta karun di sana. Siapapun yang menemukannya pertama kali akan memilikinya. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan orang lain dan berjalan lurus menuju kedalaman kekacauan bersama Penatua Tong dan Mo Qingyun. Melihat hal itu, wanita berjubah putih itu mendengus dingin, pria sombong. Dia menoleh ketiga tetua berjubah hitam di belakangnya dan berkata, ayo kita pergi juga. Jangan biarkan mereka mendahului kita. Pria berbaju biru itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti tim Tianqi. Lagi pula, dalam lingkungan yang tidak dikenal seperti itu, selalu lebih aman untuk mengikuti orang yang kuat daripada bertindak sendiri. Chen Ping berdiri di sana, melihat sekeliling,
dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, menarik. Dia berbisik pada dirinya sendiri lalu mengikuti. Ruang yang kacau ini tampak tidak teratur, tetapi Chen Ping samar-samar dapat merasakan semacam pola. Kesadaran spiritualnya jauh melampaui para kultivator tingkat yang sama, dan bahkan lebih tajam dari seorang kultivator kelas 5 di alam abadi yang tersebar. Kekacauan yang mendalam. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kabut di depan mereka tiba-tiba menjadi lebih tipis, dan platform batu yang pecah muncul di depan semua orang. Di atas panggung batu, ada 3 peti mati. Ketiga peti mati itu berwarna merah darah dan memiliki simbol-simbol khusus yang misterius di atasnya. Di kedua sisi panggung batu ada 2 prajurit mengenakan baju zirah dan memegang pedang. Meskipun begitu, kedua pendekar ini hanyalah patung batu, tetapi mereka begitu hidup dan tampak seperti orang hidup. Melihat kejadian itu semua orang menjadi bingung dan tidak tahu siapakah yang ada di dalam peti mati itu. Chen Ping juga dipenuhi rasa ingin tahu, sebab saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak mendeteksi adanya pemandangan apapun di dalam peti mati itu, dan peti mati berwarna merah darah ini mengeluarkan bau darah yang menyengat. Jadi semua orang menjaga jarak dari platform batu yang rusak itu. Lagi pula, tidak seorang pun tahu apakah itu berbahaya. Ada sesuatu yang aneh tentang reruntuhan itu, jadi semua orang sangat berhati-hati. Mo Qingyun secara naluriah bergerak mendekati Chen Ping, dengan separuh tubuhnya bersembunyi di belakang Chen Ping dia juga sedikit panik di dalam hati, dan sekarang hanya dengan berdiri di samping Chen Ping dia bisa merasa sedikit aman. Ketika Tianqi melihat adegan ini, dia langsung marah karena Mo Qingyun berjalan terlalu dekat dengan Chen Ping. Namun, di hadapan Tetua Tong dan orang-orang Istana Sura, Tianqi tidak berani bertindak lancang. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan memaksakan senyum, sambil berkata, sepertinya ada beberapa rahasia di dalam peti mati ini. Kita harus mengirim seseorang untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Semua orang melihat ke arah Tianqi, terutama wanita berjubah putih, yang memutar matanya dan berkata, kalau begitu, pergilah dan lihat saja. Tianqi menggelengkan kepalanya, aku tidak pergi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Chen Ping dan berkata, coba lihat. Chen Ping tertegun dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Saya takut bahaya. Tianqi berkata tanpa ragu, kalau begitu aku juga takut bahaya. Chen Ping sedikit tidak senang. Jika kau tidak pergi, aku akan menghajarmu sampai mati. Aku lebih kuat darimu. Antara penjelajahan dan kematian, pilih salah satu. Tianqi bertanya, sial, Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Saudara Tianqi, dia, Mo Qingyun ingin memohon untuk Chen Ping. Kakak Qingyun, jangan berkata begitu. Dia hanya pengikut. Kamu seharusnya berhenti melindunginya. Tianqi sedikit tidak senang. Melihat ini, Mo Qingyun menatap Chen Ping tanpa daya. Chen Ping tahu bahwa dalam masyarakat ini, yang kuat memangsa yang lemah, dan itu karena dia hanya berada di tingkat pertama alam keabadian yang tersebar. Wanita berjubah putih di samping melirik Chen Ping sambil tersenyum jenaka. Apa bedanya orang alam Sanxian kelas 1 datang ke sini dengan mencari kematian? Wanita berjubah putih itu tertawa. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan lurus menuju platform batu yang pecah. Aku akan pergi bersamamu. Melihat ini, Mo Qingyun mengejar Chen Ping. Suster Qingyun, Tianqi ingin menghentikan mereka, tetapi menemukan bahwa Mo Qingyun sudah pindah bersama Chen Ping. Wajah Tianqi berubah menjadi hijau, matanya melebar karena marah, dan dia menggertakkan giginya. Kenapa kau ikut denganku? Bagaimana kalau ada bahaya? Chen Ping memandang Mo Qingyun dan bertanya.